Yesus, kami percaya ketika kami berseru kepadamu Tuhan, sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya, aku percaya Tuhan, Kau Tuhanku yang ajaib, Kau Tuhanku yang dahsyat, yang sanggup memulihkanku, yang sanggup menyembuhkanku. Aku percaya, aku percaya di dalam-Mu Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita yang datang dari-Mu. Aku percaya Tuhan, aku percaya Bapa. Ya Yesus, ketika kami percaya kepadamu ya Bapa, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan terjadi dalam kehidupan kami semua. Ya Yesus ya Bapa, kami percaya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan iman percaya kita, sama-sama kita nyanyikan. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku.
berkatku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Saya percaya pagi hari ini ada rahmat Tuhan yang baru untuk kita semua. Pagi hari ini Tuhan menyediakan pertolongannya untuk kita semua dan pengharapan yang baru untuk kita semua. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-11, kita baca mulai ayat yang pertama. Kita baca mulai ayat yang pertama. Ayat yang mungkin sangat sering saudara renungkan dan baca dan mungkin saudara sudah hafal. Coba kita baca ayat yang pertama. Dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ayat ini sering kita renungkan. Tapi saya selalu percaya, setiap kita merenungkan atau membaca ayat firman Tuhan, selalu ada pewahyuan, ada hikmat yang baru untuk kita semua. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai iman. Bagaimana iman itu selalu dikaitkan dengan mempercayai Tuhan, mempercayai janji Tuhan, atau mempercayai sesuatu bukan karena melihat. Ya, nanti kita akan baca ayatnya 2 Korintus 5 ayat 7. Mempercayai sesuatu bukan berdasarkan apa yang dilihat, tapi mempercayai atau hidup ini karena percaya akan janji Tuhan walaupun belum terlihat. Ya. Sebagai orang yang mengikut Kristus dalam hidup kita, iman ini berbicara mengenai kita diminta untuk dapat melihat segala sesuatu dengan kacamatanya Allah. Ya, bukan dengan kacamata manusia. Dan memang untuk bisa beriman itu bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya Tuhan Yesus sempat bilang, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau dapat memindahkan gunung. Saya tahu akan menjadi kontroversi, lo beriman itu gampang, tapi ada yang bilang beriman itu tidak gampang. Iya, karena memindahkan gunung itu tidak gampang. Kalau diumpamakan seperti biji sesawi yang sangat amat kecil, berarti untuk bisa memiliki iman sekecil itu saja butuh sebuah perjuangan. Saya tidak mengatakan tidak bisa, pasti bisa. Apalagi ketika kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, nah, dengan kita melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, maka kita bisa mengerti apa yang sebetulnya terjadi di dalam hidup kita. Ya. Karena kalau kita melihat dari sudut pandang kita sangat terbatas. Ya. Bukan berarti kita harus menjadi all knowing atau maha tahu. Ya, almighty, maha kuasa, enggak. Tetapi kita belajar untuk, nah ini dia tadi, beriman. Belajar untuk bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, mungkin saudara tanya, gimana saya bisa mengerti sudut pandangnya Tuhan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan saya selalu percaya bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. God is in control of everything. Segala sesuatu yang dia lakukan itu di dalam kendalinya. Saya percaya itu. Dan tidak ada satu atau dua atau tiga hal yang terjadi
secara kebetulan. Saya percaya itu. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara mendadak tiba-tiba atau kebetulan. Tidak ada. Memang Tuhan sudah punya rencana. Setiap hal yang kita harus lalui, Tuhan punya rencana yang indah di sana. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Saya mengetahui itu dan saya sangat yakin dengan hal itu. Ya. Dan kita semua juga pasti percaya Dia menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Nah, untuk itu kita mau benar-benar renungkan. Kalau dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, berarti iman ini adalah sesuatu yang sangat esensial. Hal yang sangat penting harus dimiliki oleh orang yang percaya. Ya, oleh sebab itu tidak sedikit anak Tuhan yang mengatakan pakai istilah terobosan iman. Ya, ada yang bilang kita harus mengalami terobosan iman supaya kita bisa dapat melihat janji Tuhan. Oh ya, saya percaya iman itu sesuatu yang sangat esensial sekali. Kalau kita tidak punya iman, firman Tuhan katakan kita tidak bisa melihat Allah. Saya percaya ada hubungan antara iman dan melihat. Ya. Iman dan melihat adalah sesuatu yang sebetulnya terpisah, tapi itu berhubungan. Ketika kita mengandalkan apa yang kita sedang lihat, maka hal itu tidak sesuai dengan iman kita. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita beriman, iman kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Karena sebetulnya walaupun iman dan melihat itu ada hubungan, tetapi mereka adalah dua hal yang terpisah. Ya, mereka adalah dua hal yang terpisah. Jadi saya bisa katakan walaupun berhubungan, kita harus sadari, kita harus yakini, kita harus percayai bahwa kalau kita beriman, kita tidak perlu melihat segala sesuatunya. Asal kita beriman, asal kita percaya. Saya yakin setiap orang-orang yang Tuhan sembuhkan di Alkitab, yang disembuhkan oleh Yesus dalam Alkitab, saya yakin apa yang mereka visualisasi, apa yang mereka coba untuk lihat, itu semuanya berbeda ketika iman mereka muncul dan Yesus menyembuhkan mereka karena mereka percaya oleh karena iman mereka. Karena sekali lagi manusia terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Yang Tuhan lakukan selalu lebih baik daripada apa yang sanggup kita bayangkan. Oleh karena itu Yesus sendiri bilang, kita semua sudah mengerti ayat ini, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Ya. Iman itu tidak butuh melihat. Iman itu adalah percaya bahwa kita akan menerimanya. Kapan? Bagian kita hanya beriman, percaya. Tidak perlu mempertanyakan kapan. Namun, Yakobus 1 ayat 6 mencatat, ketika kita khawatir, nah di situ kita secara tidak sadar, kita sedang menghentikan janji atau berkat Tuhan. Ketika kita khawatir, aduh bisa terjadi enggak ya? Oleh karena itu iblis akan selalu membuat kita khawatir. Karena iblis akan selalu menghalangi kita untuk terima janji Tuhan atau mengalami berkat dari Tuhan. Nah, di sini poin iman itu penting. Bagaimana kita bisa tetap percaya, kita bisa tetap berharap, walaupun dalam ketidakmungkinan, dalam kemustahilan, kita tetap percaya dan beriman. Kita tahu bahwa yang kita lakukan ketika kita beriman itu bukan sesuatu yang kedagingan, tetapi sesuatu yang berhubungan dengan dunia spiritual, dunia roh, berhubungan dengan Roh Kudus tentunya ya. Sesuatu yang very spiritual, bukan
kedagingan atau jasmani. Oleh karena itu firman Tuhan terus mengajarkan kita bahwa beriman bukan melihat. Beriman bukan melihat. Bukan apa yang kita lihat, tetapi beriman. 2 Korintus 5 ayat 7. Firman Tuhan bilang, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebetulnya di dalam bahasa aslinya ayat ini berkata, dengan iman sesungguhnya kami berjalan, bukan dengan penglihatan kami, bukan juga dengan pendapat kami. Nah, dengan iman kami berjalan. Setiap saudara bangun pagi, saudara selalu punya pilihan. Mau berjalan dengan pengetahuan jasmani kita, atau berjalan dengan percaya kepada Tuhan. Walaupun situasinya sebetulnya mungkin kurang mendukung kita untuk percaya. Tapi ketika kita memilih untuk percaya, maka kita sedang menanggalkan setiap hal yang merintangi kita. Seperti Petrus. Ketika Petrus pandang Yesus, maka Petrus menanggalkan setiap kekhawatiran dan keraguannya dan dia berjalan di atas air. Tapi ketika Petrus mulai merangkai lagi setiap logikanya, setiap kekhawatirannya, setiap pikiran manusianya, dan Petrus mulai melihat bukan lagi beriman pada Tuhan, maka dia tenggelam. Oleh sebab itu, selama kita hidup di dunia, kita harus terus belajar untuk dalam segala situasi memandang Tuhan. Apalagi tahun ini kita diajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Kita diajarkan betul-betul untuk bersyukur. Mari kita mau menghidupi hidup bersyukur dalam segala keadaan ini. Salah satunya yaitu hidup bukan karena apa yang kita lihat, tapi hidup karena beriman atau percaya. Saya percaya yang namanya terobosan iman itu ada. Dan saya selalu percaya iman kita itu Tuhan benar-benar pertimbangkan. Ketika saudara berdoa dengan penuh iman percaya, saya percaya Tuhan Yesus itu melihat iman kita. Tuhan Yesus itu mendengar kita. Saya terlalu percaya. Semua dari kita di tempat ini yang menyaksikan pasti mau meraih janji-janji Tuhan. Dan itu bukan sebuah hal yang bisa kita transaksikan. Tidak ada mata uang yang bisa membeli janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu sesuatu yang sudah menjadi hak milik kita ketika kita tetap beriman dan percaya. Oleh karena itu biar 2 ayat firman Tuhan ini boleh membangkitkan iman kita bahwa kita harus tetap percaya, beriman. God is still in control. Tuhan kita masih bertahta. Dia masih berkuasa. Dia masih berdaulat. Kita tetap percaya. Setiap kita bangun pagi, hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, tapi esensial sekali. Kita membuka mata, kita berdoa dalam nama Yesus, aku percaya. Bukan karena melihat, aku percaya pagi hari ini. Engkau menyertai kami, Engkau setia bagi kami, dan kami akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Selamat menjalani hidup dengan iman kepada Yesus, dan selamat menikmati penggenapan janji Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Dan apa saja yang kami lakukan Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.